Pak Jamal. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini untuk Pak Jamal? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya minta maaf hari ini membuat waktu tidak benar terkait dengan proses observasi di dalam kelas yang nanti Pak Jamal akan laksanakan. Tetapi untuk sebelumnya saya sebagai observer mungkin nanti diproses ini bukan untuk mencari kelemahan atau kesalahan, tetapi ini untuk demi pengembangan proses pembelajaran yang berlangsung di setiap kelas, khusus di kelas 4 yang nanti akan dilangsungkan proses PBM akan dilaksanakan beberapa menit kemudian. Tapi sebelumnya saya mohon maaf akan bertanya dulu tujuan pembelajaran yang akan dilangsungkan itu seperti apa? Tujuan pembelajarannya yang pertama supaya siswa cerdas dalam emosional. Yang keduanya siswa bisa mengembangkan karakter masing-masing yang ada pada dalam dirinya. Yang ketiga, siswa bisa menunjukkan bakat yang terpendam yang digali nanti dalam pembelajaran dikembangkan oleh dirinya sendiri. Ya, cukup mungkinnya untuk tujuan pembelajaran yang nanti akan dilakukan oleh Pak Jamal. Untuk pengembangannya mungkin nanti kita kaitkan dengan proses perencanaan, terutama untuk pembuatan RPP ya, sehingga RPP tersebut mungkin sudah disediakan oleh Pak Jamal ya. Mungkin bisa dilihat dulu untuk RPP yang telah dibuatnya ya. Mungkin ini RPP yang sudah dibuat oleh Pak Jamal yang disebut dengan RPP berdiferensiasi ya. Mungkin RPP ini adalah terobosan baru terkait dengan proses pembelajaran yang harus memang kita berpusat kepada murid ataupun kita harus mengadakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Di sana pun ada minat murid atau pemilikan murid dan sebagainya. Nanti di kelas mungkin Pak Jamal lebih mengembangkan tentang proses tersebut. Kemudian mohon maaf Pak Jamal, yang kedua ini ada area pengembangan yang hendak dicapai. Untuk pembelajaran nanti pengembangan yang akan dicapainya itu pengembangan dalam hal apa begitu Pak Jamal? Sesuai RPP yang telah dibuat. Pengembangannya dalam bentuk sikap ya. Itu bentuk sikap, kemudian dalam bentuk produk hasil dari siswa nanti membuat produk gitu ya, dalam pembelajaran. Ya, bagus Pak Jamal, terima kasih ya atas jawabannya terkait pertanyaan yang saya lontarkan. Kemudian yang terakhir yaitu untuk strategi ya, strategi yang akan dilangsungkan nanti di proses pembelajaran. Pasti Pak Jamal sudah menentukan strategi apa yang digunakan dalam PPM nanti. Strateginya yang berpusat pada murid itu apakah menggunakan berbasis project? Iya, berbasis project seperti yang tadi. Berbasis project. Strategi pembelajaran ya PBL Pak. Project based learning. Ya,
Untuk strategi ini akan dipastikan nanti supaya bisa melayani kebutuhan siswa atau minat siswa, sehingga nanti siswa tersebut tidak merasa belajar ya dengan keinginan guru. Tapi justru di sini yang lebih dominan untuk pembelajaran saat ini sesuai dengan kurikulum mereka adalah siswa itu bisa mengarahkan proses pembelajaran sesuai tujuan, sehingga guru di sini berperan ya, hanya berperan sebagai fasilitator, ataupun guru hanya menuntun siswa tersebut untuk belajar maksimal sesuai tujuan yang diharapkan. Untuk sementara Pak Jamal, saya ucapkan terima kasih atas obrolan kita hari ini. Kita akan terkait dengan pengembangan yang merupakan sebagai prakarsa perubahan ya untuk Pak Jamal itu sendiri, sehingga nanti untuk PBM yang sudah kita kembangkan bisa diturunkan lagi kepada rekan sejawat, supaya nantinya SD kita, SDN Cikeleer itu kemungkinan di dalam proses pembelajaran itu akan lebih meningkat lagi, dan nanti akan menghasilkan siswa-siswa yang memang berkarakter Pancasila atau yang disebut dengan profil Pancasila. Itulah mungkin Pak Jamal untuk pertemuan dari pra observasi, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana proses ini mengganggu proses dari Pak Jamal. Terima kasih Pak Jamal. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Masih ingat tepuk semangat? Coba tepuk semangat. Ya, alangkah baiknya sebelum ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM pimpin doanya. Siap berdoa. Sebelum melakukan aktivitas, sebaiknya kita melaksanakan apa? Berdoa terlebih dahulu. Nah, supaya lebih hikmah, semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Indonesia
Siapa yang tidak hadir hari ini? Azhara kemana? Izin. Kemudian Denisa? Sakit. Yang sakit, Denisa, marilah kita doakan bersama-sama supaya cepat sembuh dan dapat berkumpul bersama kita belajar lagi. Ya. Nah, masih ingat pembelajaran kemarin? Tentang apa? Tentang bakau. Sebelum tentang bakau tentang apa dulu? Pekerjaan masing-masing ya. Pekerjaan apa yang ada di pantai? Nelayan ya. Di pantai itu ada apa saja? Ikan, kemudian kepiting, kura-kura, terus hutan bakau. Ada yang sudah tahu hutan bakau? Belum. Ya, perhatikan ke depan. Nah, ini ya. Seperti ini hutan bakau yang ada di depan ya, ataupun yang kalian mungkin sudah pernah ke laut melihat hutan bakau. Untuk apa penggunaannya hutan bakau? Ada yang tahu? Mencegah erosi. Apalagi? Menahan arus laut. Apalagi? Apakah ada hewan yang hidup di hutan bakau? Ada. Jadi selain menahan erosi ataupun arus laut, itu sebagai habitatnya atau tempat hidupnya hewan. Nah, sekarang ya, Bapak punya cerita ya. Silakan dibuka di bukunya. Ada di sana di halaman 6. Apa judul ceritanya? Taman bermain yang hilang. Siapa yang mau baca? Cung. Siapa yang mau baca? Kelompok mawar? Ada yang mau baca perwakilan? Kelompok pelatih? Ya, silakan Lucy. Taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Putri, seperti kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan selama di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Putri selalu menanti saat-saat mereka terlepas oleh air pasang. Lalu juga di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Putri, si udang kecil, Kuro, si tulang gelap, dan teman-teman yang lebih besar seperti rambut sulit dan motor semutnya. Di antara akar bakau mereka bisa bermain ke jalan-jalan, tetap tidur atau tidur di sela-sela yang melintang. Seru sekali saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau itu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga panas. Tapi tidak tahu apa namanya berbeda. Tetapi Gusti dan teman-temannya tetap bisa bermain dengan nyaman. Dalam di pesisir pantai, Putri bertanya pada ayahnya, "Ayah, kenapa kita tidak lagi berminat bisa bertemu dengan bakal Putri, teman ayah?" Ya, Saskia lanjutkan. "Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku.
Nasir, lanjutkan. Putri tertunduk sedih, pupus surah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat tercela. Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri? Kupi meratap pelan namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Dia menambahkan sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Kupi, air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin. Tapi ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pengunjung wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan sejauhnya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kuki tidak terhibur oleh biasa saja. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia paling tidak bijak, tapi hanya ingin berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi di taman tempat bermain. Semoga suatu saat nanti dia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa semoga kelak manusia bisa bertemu bersama. Semoga. Itu sudah dibaca ya. Mungkin tadi ada yang bertanya, Pak, tujuan pembelajarannya apa? Kok saya disuruh langsung membaca? Ya, jadi tujuan pembelajaran itu ya, kalian belajar ini untuk apa? Satu, ya, dapat mengetahui cerita yang ada dalam atau tokoh cerita yang ada dalam bacaan yang barusan dibaca. Kemudian yang kedua, kalian dapat menggambarkan tokoh yang ada pada cerita yang barusan dibaca. Yang ketiga, kalian dapat menceritakan kembali isi cerita dengan bahasa kalian sendiri, ya. Jadi nanti ada kesepakatan waktu, ya. Kita akan membuat yang pertama produk menggambar tokoh, ya. Yang pertama itu menggambar tokoh produknya. Jadi nanti kalian siapkan alat-alat yang sudah disuruh kemarin, ya. Yang ketiganya nanti ada menceritakan apa kalimat dongeng tersebut atau cerita tersebut dengan bahasa sendiri. Supaya lebih mantap pembelajarannya, perhatikan lagi ke depan, ya. Bapak punya video. Bakau adalah tanaman yang unik. Dia bisa mengkonversi air laut yang pekat garam untuk proses fotosintesanya. Bakau mengolah zat asam aram dan mengubahnya menjadi oksigen. Akarnya yang menancap kuat mampu menahan gelombang dan menjadi habitat hidup yang tenang bagi biota laut lainnya. Ekosistem pesisir yang sehat pasti ditandai dengan luasan bakau secara memadai. Perlahan tapi pasti, berbarengan dengan kesadaran masyarakat pesisir akan manfaat hutan mangrove,
BP Dasar Pemali Jatun mengerahkan sumber daya negara untuk menghutankan pantai. Pemahaman tentang jenis tanaman, kepastian untuk menetapkan lahan, dan kebersamaan untuk segera menghidupkan ekosistem baru bagi pantai kita berjalan dengan semangat yang berujung pada hasil yang membanggakan. Kenapa masyarakat pengennya ini tanaman mangrove? Karena di sini lebih agraris, lebih cocok, dan terutama untuk menahan abrasi. Menahan abrasi sangat besar sekali. Sebelah timur aja itu sudah rusak berapa ratus hektar aja. Ternyata setelah adanya kami bergerak di penghijauan menanam bakau tersebut, ternyata menguntungkan sekali. Apalagi di sini dapat semakin luas, mungkin untuk tanaman berapa ratus ribu aja masih memadai. Mulai dari Semarang, Pekalongan, Pemalang hingga Brebes, BP Dasar Pemali Jatun hadir untuk membantu terciptanya hutan mangrove pada lahan yang memerlukan. Terik matahari di pantai terbuka minim vegetasi tidak menyurutkan langkah pimpinan dan staf BP Dasar Pemali Jatun untuk menggerakkan masyarakat pesisir menciptakan sabut bakal. Kampanye dan sosialisasi pentingnya bakau dan hutan daerah Jawa dibarengi dengan ketersediaan bibit yang seolah tidak pernah berhenti. Di sini kita berupaya untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya mangrove untuk menahan abrasi. Kemudian kalau di daerah rumah sana itu kan crop itu sering timbul karena nggak ada mangrove. Ini mangrove sangat penting. Sampai itu saya jelaskan di depan tadi bahwa mangrove ini ekosistemnya nanti kalau sudah jadi itu ikan itu akan datang sendiri. Kita laut, ikan, racun, udang itu akan datang sendiri tanpa masyarakat harus menabung bumi ataupun memberikan makanan. Jadi ini yang penting bagi kita di sini, penyadaran kepada masyarakat untuk melihat betapa pentingnya mangrove itu dan tidak berpikir secara ekonomi saja. Ini lebih bagus dijadikan tambang. Jadi bukan berarti kita mengusir tambang, kita juga menghasilkan dari tambang, tapi sebenarnya ini bisa diatur agar bisa bersinergi sehingga tidak saling kanibal program ya istilahnya ya. Jadi tambang juga bisa dilakukan, kemudian mangrove bisa lestari. Jadi harusnya itu ada batasan tentang tambang dan ada hiburan yang harus kita. Satu persatu hutan mangrove mulai tercipta dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jalinan akar dan ranting yang bertumbuh mulai membentuk satu kelompok hijau yang menyegarkan mata. Di sekitarnya, laut jernih berkilau permata. Mereka bentuk daratan agar tidak menciptakan samudra. Menciptakan ekosistem bagi flora dan fauna untuk berkembang biak dan saling berbudi untuk kepentingan manusia. BP Dasar Pemali Jatun tidak akan berhenti untuk menciptakan hutan mangrove bersama-sama dan dengan siapa saja. Dan kini kita bisa menikmati bumi pada setiap celah indahnya. Ya, itu sebuah video ya yang menunjukkan layangan apa yang kalian lihat. Bukan bakal. Ikan bakau. Selain ikan bakau apa? Hewan. Hewan. Terus menanam pohon bakau. Untuk pelestarian makhluk hidup. Tadi sudah dibacakan judulnya apa? Cerita tersebut Taman Bermain yang Hilang. Nah, antisipasinya dalam video ini ya, tadi pemerintah menggalakkan penanaman hutan mangrove untuk menjaga abrasi pantai. Sekarang Bapak punya LKPD.
petunjuknya. Silakan di sana ada pertanyaan. Silakan isi dulu. Itu per individu ya, masing-masing untuk menjawab pertanyaan pada LKPD yang sudah Bapak bagikan. Di buku catatan tadi, buku catatan tawarkan. Ada berapa nomor? Nah. Nomor 1, 2, 3. Yang nomor 4, kalian kan sudah bawa peralatan ya dari rumah, membawa kertas untuk menggambar. Silakan Jamil, mau Jamil? Silakan jawab.
Boleh. Buku yang ada akan menggambar itu. Ya. Untuk menggambar nanti ada kesepakatan waktu ya. Kita bahas dulu. Sudah dijawab semuanya? Nah. Depan baca nomor 1. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakal? Jawab Upi dan ayahnya. Ya, Upi dan ayahnya. Sama semuanya? Ada yang kedua? Cung. Apa yang bisa dilakukan oleh Upi dan ayahnya yang itu? Silakan Nasir. Berjalan perlahan menundukkan pasir. Berjalan Menundukkan pasir. perlahan di gundukan Bersama ayahnya. pasir bersama ayahnya. Ada yang beda jawabannya? Apa jawabannya Yudan? Menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya. Menanti Datangnya air pasang. air pasang. Sedangkan Nasir apa jawabannya? Berjalan perlahan di bendungan pasir bersama ayahnya. Ya, itu berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mengapa Upi sedih dan marah? Ya. Nesa. Karena tempat bermainnya dirusak oleh manusia. Kemudian bagaimana karakter Upi? Lucy. Karakter Upi? Sabar, baik. Apa yang bisa dicontoh dalam cerita tersebut? Sikapnya apa? Sabar. Kemudian baik. Ya. Nah, sekarang sesuai dengan tujuan yang tadi Bapak ingin capai, kalian yang pertama boleh buat cerita. Siapa yang ingin membuat cerita dengan bahasa sendiri sesuai dengan cerita yang dibaca tadi? Siapa? Yang kedua menggambar hewan yang ada dalam cerita tersebut. Siapa yang ingin menggambar? Jung yang ingin menggambar. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga tadi apa? Yang pertama. Yang ketiga. Ya, sekarang buat saja gambar dari cerita yang kalian baca, Taman Bermain yang Hilang. Waktunya berapa menit kita sepakati? 15 menit cukup. 15 menit. Silakan eksekusi. Mulai dari sekarang. Kayaknya semangat, tidak lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat.
Kita sepakati 15 menit untuk menggambar tokoh yang ada pada cerita Taman Bermain yang Hilang. Nanti kalian setelah menggambar akan disuruh ke depan untuk menceritakan apa yang kalian sukai, apa yang kalian ingin ya dari gambar yang sudah dibuat. Sudah selesai menggambarnya? Kalau sudah selesai, silahkan kalian amati dulu punya teman, tapi silahkan amati sedikit. Amati dulu. Ya. Papa minta satu orang. Siapa yang ke depan? Cung. Raisa? Ya, silakan ke depan Raisa. Kalian perhatikan, silakan bikin dulu teman-teman. Bagus gambarnya? Bagus. Raisa senang menggambar? Oh, pantesan Raisa ini senangnya menggambar ya. Tepuk tangan untuk Raisa. Apakah kegiatan hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kegiatan apa yang menyenangkan? Video. Ya. Kesimpulannya? Tadi kan sudah kesimpulannya. Kesimpulannya ulangi. Tadi sudah. Ulangi kesimpulannya apa? Pohon bakau merupakan tempat habitatnya makhluk hidup. Dari itu kita perlu menjaganya. Kemudian amanat yang terkandung dari bacaan Taman Bermain yang Hilang adalah sifat baik, sabar, serta penyayang. Ya, Bapak harap sifat-sifat tersebut dapat dikembangkan oleh kalian semuanya. Ya, sampai di sini dulu pembelajarannya. Besok kita akan bertemu lagi di pembelajaran yang kedua. Ada pertanyaan? Tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jamal. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Saya meminta kegiatan ini yang bisa kegiatan percakapan saat ini membagi waktunya. Pak Jamal saat ini mungkin tengah mengajar siswa-siswa di kelas berhubung dengan kegiatan yang harus dilaksanakan terkait dengan proses observasi yang telah kita lakukan, sehingga ini bersifat wajib dilakukan. Untuk itu saya mengharapkan keleluasaan dan waktunya untuk prosesi kegiatan pasca observasi, sehingga nanti setelah ini kita lakukan kegiatan yang insya Allah akan menjadi
kemajuan atau progres di dalam proses belajar mengajar. Untuk itu sekali lagi saya mohon bantuannya supaya memberikan ini pun mungkin untuk edukasi kelas ke depan dengan kemajuan dalam proses belajar mengajar. Bisa dimulai Pak Jamal? Bisa. Selepas kemarin saya sebagai inspektor melihat lagi proses belajar mengajar yang dilakukan oleh Pak Jamal itu sangat luar biasa. Diharapkan ada titik-titik tertentu yang sinkron dengan keadaan proses belajar mengajar terkait dengan kurikulum. Sehingga selama saya mengamati ternyata sebagai guru itu memang memperhatikan proses dari pergantian kurikulum yang saat ini tengah dikompromikan oleh pemerintah. Saya lihat dari kegiatan awal kemarin ternyata proses yang dilaksanakan itu sesuai dengan apa yang menjadi rencana, terutama di RPP di sana titik-titik yang terpentingnya sudah dilaksanakan, tetapi kemungkinan karena kita ini dalam tahap pengembangan untuk refleksi dari kegiatan tersebut yang mungkin Pak Jamal rasakan selama proses, kira-kira yang mungkin akan lebih dikembangkan lagi oleh Pak Jamal itu tentang apa, terutama di sesi pembukaan ketika belajar. Terkait refleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan, pertama literasi. Saya butuh peningkatan terhadap anak didik saya. Mungkin di awal pembelajaran itu dilaksanakan dulu 10 menit terkait literasi, jadi kebiasaan setiap hari. Kemudian untuk tindak lanjutnya setelah pembelajaran saya masih mengamati dari hasil akhir yang telah dilaksanakan, masih ada beberapa siswa yang perlu dilakukan. Terima kasih. Pastinya dan kemungkinan ini sekali lagi mohon maaf bila mana memang dalam PPN itu tidak ada yang sempurna. Bahkan saya pun mengajar banyaklah kekurangan yang mungkin belum ditingkatkan. Kemudian ini ada titik yang merupakan kompetensi sosial emosional yang telah saya dapat. Ternyata di bagian pertama yaitu tentang pembukaan pembelajaran itu sebetulnya tidak hanya untuk menyanyi, untuk melakukan gerak sorak, untuk memicu kegembiraan siswa dalam belajar. Tetapi ada juga yang disebut dengan sebuah cerita pada siswa disampaikan terkait cerita yang berkarakter, ya, supaya anak itu dalam proses pembelajaran itu akan tergambarkan bahwa berperilaku seseorang itu harus menggunakan aturan. Itu bisa dikolaborasi dalam kegiatan awal, sehingga anak itu akan merasa imajinasinya itu akan terbantukan, sehingga mereka itu nanti kalau ada anak yang memang menyukai tentang tata tulis, mungkin mereka pun akan terpicu untuk melakukan. Yang selanjutnya dalam proses pembelajaran yang dirasakan oleh Pak Jamal ya, ketika menyampaikan pembelajaran itu bagaimana Pak Jamal ketika proses langsung ya, kegiatan inti maksudnya? Ketika proses berlangsung yang saya rasakan dan yang saya lihat anak-anak masih ada kendala dalam memahami
pembelajaran yang disampaikan, kemudian masih ada lagi kurang aktifnya siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi masih ada yang mungkin ngobrol, masih ada yang fokus sama pekerjaan, misalkan atik alat tulis ya, jadi tidak fokus. Untuk itu sekiranya kemungkinan perlu ada tindakan yang berikutnya supaya masalah siswa dalam kegiatan pembelajaran bisa berfokusasi untuk menyimak yang disampaikan. Nah, kira-kira ini menurut Pak Jamal solusi supaya siswa lebih aktif lagi, lebih fokus lagi di pembelajaran itu bagaimana? Saya mengarahkan terhadap keinginan atau karakter yang dimiliki oleh siswa. Misal kemarin saya menyampaikan cerita. Di dalam cerita tersebut mungkin yang pertama bisa menggambar. Jadi anak tersebut ada keinginan, tapi tidak semua anak itu untuk menggambar. Yang kedua senang bercerita. Jadi mengarahkan yang kedua anak itu silakan diberi waktunya untuk bercerita menurut hasil karangannya sendiri atau ceritanya sendiri. Yang ketiganya mengembangkan cerita tersebut menjadi satu rangka yang utuh. Jadi tergantung karakter, karena tidak semua karakter anak itu sama. Jadi tergantung pembelajaran yang disampaikan juga, kemudian tergantung anaknya inginnya menggambar atau mau bercerita, tergantung imajinasi anaknya itu. Ya bagus ya, ternyata ini pun sudah tergambarkan siswa dalam pembelajaran, sehingga itu nanti akan dibuatkan sebuah rencana juga, rencana supaya pembelajaran itu bisa lebih mengaktifkan siswa lebih semangat lagi dalam belajar, juga terhadap pembelajaran yang dilangsungkan oleh guru, sehingga untuk penyusunan dari rencana pelaksanaan pembelajaran terkait dengan istilah diferensiasi itu yang bisa terwujud. Bahkan barusan saya mendengar tentang adanya keinginan siswa, kemudian suara siswa, komunikasi siswa. Ini sebetulnya aspek-aspek yang mungkin perlu diperhatikan ya, karena dalam satu kelas itu tidak semua siswa sama, kemudian suaranya pun tidak sama, kan? Bahkan kepemilikan dari siswa pun itu tidak sama ya. Saya apresiasi barusan dari cerita Pak Jamal tentang saya seperti itu. Jadi mungkin bisa diarahkan lagi nanti ya, ketika proses pembelajaran bisa diarahkan lagi supaya anak tersebut memang belajar sesuai kebutuhannya ya, sehingga nanti bisa difasilitasi oleh gurunya bagaimana caranya supaya siswa bisa menguasai materi dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk selanjutnya mohon maaf ya Pak Jamal, untuk selanjutnya dari proses pembelajaran sebetulnya untuk siswa itu memang kelihatan oleh kita itu fokus ya. Padahal ada beberapa siswa yang mungkin kelihatan fokus padahal pikirannya itu kemana ya. Ada. Ini sebetulnya menjadi suatu permasalahan. Kenapa seperti itu? Kadang-kadang anak itu memang seperti belajar lah, tetapi ketika ada tes di akhir atau dievaluasi ternyata anak tersebut itu blank, tidak tahu apa yang disampaikan. Nah, ini menurut Pak Jamal ada anak yang seperti itu, kira-kira untuk solusinya bagaimana Pak Jamal? Untuk solusi anak yang tidak fokus dalam pembelajaran ya, karena anak itu ada di sekolah tapi pikirannya ada di pasar. Ya. Saya melihatnya dari misalkan dicoba bertanya ya, menanya kepada anak tersebut, misalkan hanya satu pertanyaan, apakah anak tersebut dapat menjawab atau tidak. Jadi sudah kelihatan dari jawaban tersebut berarti anak itu tidak fokus mengikuti pembelajaran. Kan siswa yang lain
fokus. Jadi Iya. ketahuan anak tersebut, oh berarti anak ini ada di kelas tapi dia tidak memperhatikan. Tapi kelihatan memperhatikan, tapi pas ditanya dia tidak bisa. Walaupun pertanyaan itu tidak sulit. Ya, sangat baik sekali. Ternyata memang ini bagaimana punya trik-trik tertentu terutama untuk menyelesaikan masalah terhadap siswa yang kurang fokus ya. Jadi disebutkan bahwa beri pertanyaan pemantik ya, supaya anak bisa kembali lagi pikirannya untuk fokus pada pelajaran. Itu adalah suatu strategi guru ya, untuk diadakan dalam hal dikarenakan memang ketika berpikir divergensi pelajaran itu sangat penting sekali dimiliki oleh guru, karena kita memandang anak itu dari jumlah siswa 20 orang itu 20 karakter, 20 orang itu 20 kebiasaan, keinginan, kemudian juga mereka itu ada suara atau yang dikatakan sebagai kepemilikan mereka itu pastilah beraneka ragam. Sehingga dalam hal ini kemungkinan besar dari seorang guru harus lebih memahami apa yang dimiliki oleh siswa, apa yang dimiliki oleh siswa, dan apa yang dibutuhkan oleh siswa ya. Sehingga saya mengharapkan kepada rekan semuanya, mari kita kembangkan bagaimanapun caranya supaya siswa tetap bisa belajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Apalagi ketika kita melihat dari masa depan mereka itu sebagai generasi penerus akan melanjutkan perjuangan bangsa ini, sehingga ketika generasi ini dibentuk dengan baik dari mulai sekarang, di kemungkinan besar siswa tersebut akan bisa menangani permasalahan. Yang terakhir, Pak Jamal, tentang kegiatan ini dalam proses akhir, yaitu dari kegiatan akhir, kemungkinan ini ada yang disebut dengan evaluasi. Ya, saya perhatikan kemarin Pak Jamal menyampaikan evaluasi yang pertama ada gambar, kemudian yang kedua menjawab pertanyaan dari cerita. Ya, kalau tidak salah itu karena bermain yang rusak bermain yang hilang itu sebetulnya ceritanya sangat baik sekali. Memang ketika anak itu dibawa ke imajinasi tentang hewan yang hidup di suatu ekosistem ya. Sehingga mereka itu dalam imajinasi itu mungkin digambarkan sebagai makhluk yang bisa berbicara ya, seperti itu. Kalau anak seperti itu, anak itu memang imajinasinya harus dibangkitkan. Tetapi dalam hal ini ada proses pengambilan sebuah perilaku atau perilaku dari tokoh yang ada di cerita tersebut ya. Sehingga kemungkinan siswa tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan oleh hewan-hewan yang ada di ekosistem tersebut. Nah, untuk kemarin saya akan bertanya sedikit kepada Pak Jamal, kira-kira perilaku yang kemungkinan besar ini diikuti oleh anak itu kira-kira dalam cerita itu perilaku apa begitu banyak? Saya saling menyayangi, kemudian peduli terhadap hewan yang ada di lingkungan sekitar, kemudian saling menghargai antar teman. Jadi anak itu dari cerita dongeng tersebut bisa mengambil pesan atau amanat yang disampaikan oleh pengarang cerita tersebut, sehingga anak bisa merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling berkesan itu saling menyayangi Ya, sangat baik. atau sikap peduli terhadap teman. Ya. Nah, berarti setidaknya Pak Jamal ternyata itu cerita tersebut yang memang bisa menjadi perilaku ya memang sekali, sehingga kemungkinan ini ada juga di siswa menyenangi menulis terkait dengan mereka. Ini menurut Pak Jamal dalam tata tulis kira-kira dari sejumlah siswa yang 20 orang itu ada tidak siswa yang suka menulis begitu? Ada siswa yang Tapi dari beberapa ya. beberapa, tapi tidak semua juga karena berbeda-beda keinginan.
kebutuhan ya Pak Jamal, sehingga dalam PBM itu lebih variatif lagi ya, sehingga siswa itu merasa senang, gembira di dalam kelas, tidak murung ya, kemudian fokus 100% untuk pembelajaran, sehingga mereka itu datang ke sekolah dan pulangnya itu ada hasil itu yang diharapkan. Bahkan mungkin orang tua pun akan mengharapkan sekali ketika anak itu ketika pulang ada perubahan ya dari hasil pembelajaran yang dilakukan oleh guru-gurunya. Yang selanjutnya Pak Jamal, untuk proses penyusunan RPP diferensiasi yang sudah Pak Jamal buat, saya lihat ternyata seperti itu yang luar biasa ya untuk membuat RPP seperti itu mungkin ideal ya, dikarenakan untuk diferensiasi itu sebetulnya RPP yang terbaru ya dari kurikulum Merdeka, sehingga guru yang mungkin membuat RPP sesuai dengan kurikulum 13 itu sebetulnya kalau dengan diferensiasi tidak jauh ya, tidak jauh. Ada titik tertentu yang ada disebut pengembangan, yaitu terkait dengan kompetensi sosial emosional ya, dan juga alur dari proses pembelajaran yang memang harus berfokus pada pusat kepada siswa ya. Sehingga saya lihat dari awal sampai akhir ini Pak Jama sepertinya sudah ya mempelajari bahkan sedikit mendalam tentang ini, sehingga ada perlulah penataan sedikit-sedikit yang tadi kita bicarakan ya, sehingga kemungkinan besar Pak Jama nanti di dalam kelas akan lebih mengembangkan lagi supaya nanti proses di kelas itu lebih hasilnya lebih luar biasa. Kemudian berlanjut Pak Jama tentang sedikit yang saya belum lihat ini kesepakatan kelas. Dalam arti kesepakatan kelas seperti ini, ketika siswa berperilaku dalam kelas itu disiplin, fokus terhadap pembelajaran, tidak membuat kekacauan dalam kelas, kemudian bisa menjaga kebersihan. Saya lihat ini di dalam kelas ini belum ada ya plan untuk kesempatan kelas ya. Nah, bagaimana kesempatan kelas? Begini, mohon maaf ya, ini kan kita harus berkembang lah ini. Jadi ketika siswa sudah masuk, kita ada kesepakatan dengan siswa. Perilaku apa yang sesuai dengan ekspektasi yang ada di sekolah kita. Ya. Atau aturan baru yang mungkin ada di ide siswa. Kira-kira kamu siap tidak umpamanya? Kalau kamu selama di dalam kelas disiplin, ya, tidak mengganggu teman atau mengganggu terhadap pembelajaran, pokoknya setuju, anak tuliskan, reward, tuliskan. Kemudian kalau terkait dengan kebersihan, kalian setuju tidak untuk menjaga kebersihan dalam kelas? Pokoknya anak setuju, bahkan hampir 100% setuju, tuliskan menjaga kebersihan. Itu namanya kesepakatan kelas. Kalau semuanya sudah, nanti bisa dituliskan di karton ataupun di papan bicara, papan kelas ya, itu bisa ditayangkan setiap hari atau disimpan di dinding, sehingga siswa itu setiap hari akan melihat aturan yang harus disepakati. Itu namanya kesepakatan. Itu pun bukan berarti saya menggurui tentang itu, tetapi setidaknya sesuai dengan RPP diferensiasi yang Pak Jamal buat, sangat salut sekali ya, ternyata guru itu sudah peduli ya tentang kurikulum yang berlaku sekarang, tapi sedikit-sedikit mungkin ada pengembangan seperti itu ya. Nah, ini kesempatan kelas, kira-kira menurut Pak Jamal untuk menyusun kesempatan kelas itu, menurut yang saya jelaskan barusan, kira-kira bagaimana untuk besok lusa disampaikan kepada siswa? Ya, menurut saya tentang kesepakatan kelas itu perlu dilaksanakan. Tujuannya satu, untuk menjaga ketertiban atau keberlangsungan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan siswa dalam pembelajaran. Jadi kesepakatan kelas itu nanti saya akan bicarakan dengan siswa, kesepakatan apa yang kita akan sepakati, akan setujui, nanti hasilnya akan dipasangkan atau disimpan di kelas. Ya bagus. Alhamdulillah, karena saya
sebetulnya sangat gembira sekali dapat bangga dengan adanya sosok rekan sejawat yang begitu memperhatikan tentang PBM, dikarenakan memang kita berada di satuan pendidikan itu harus fokus kepada siswa tersebut harus mengembang dari kelas 1 sampai kelas 6, sehingga mereka itu nanti di akhir dari proses pendidikannya itu berwujud menjadi profil pelajar Pancasila yang telah kita sepakati. Mereka itu harus benar-benar taat kepada aturan, sehingga mereka itu nantinya akan menjadi anak yang memang mentaati aturan-aturan yang berlaku baik agama ataupun negara. Sehingga saya mengajak kepada semuanya, dan mari kita kembangkan SDN ini dengan berbagai cara. Kita ini sebagai guru, kemungkinan banyak ide kreatif yang ada di benak kita curahkan untuk mengembangkan siswa supaya lebih baik. Kemungkinan Pak Jamal untuk pembicaraan saat ini mungkin kita bisa tutup, jadi katakan memang poin-poin terkait dengan inovasi sudah saya sampaikan. Bahkan untuk prosesnya itu saya sangat apresiasi ya, dikarenakan Pak Jamal dengan rencana LPP-nya, pelaksanaannya pun itu tidak jauh berbeda, sehingga rencana itu dengan pelaksanaan sangat sinkron sekali. Mungkin ada titik tertentu yang tadi kita bicarakan bisa kita garap lagi besok lusa ya, untuk dijadikan sebagai pedoman untuk menjadikan PBM yang lebih aktif, kreatif, dan inovatif, terutama itu. Juga mungkin Pak Jamal untuk pembicaraan hari ini, mohon maaf mungkin beberapa yang kurang mengenakan ya, Pak Jamal mohon maaf, akan saya mengganggu waktunya untuk kelas, tetapi ini pun kita ambil hikmahnya, kita bisa bertindak lebih lanjut untuk proses perkembangan. Pak Jamal, sekali lagi saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.